Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma liniyatul husu wal qabulu la hadratul rasul fasallallahu mardatillah wa taufiqi wa ijnihi wa nurihi wa hidayatihi wa himayatihi wa inayatihi wa hibzihi wa rizki subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mustaba habibina wa syafiina wa qurrati ainina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sambil baik Bang Remon serta seluruh keluarga besar yang kita muliakan, orang tua kita Mak Tuni, semoga selalu dalam sehat, selalu dalam keberkahan dan dalam kemuliaan. Yang kita hormati Bapak Ketua RW 05 beserta seluruh jajaran LMK dan jajaran pengurus RT yang sekaligus juga Pak RW ini adalah pimpinan majelis jamaah majelis Nurul Korea dan jamaah majelis yang lain, jamaah dan para tetangga semua yang kumpul di majelis malam hari ini. Saya nggak sebutkan namanya satu-satu, tapi insya Allah semua orang baik, semua orang mulia di hadapan Allah SWT. Puji syukur kehadiran Allah. Sehat itu mahal, kita diberi. Panjang umur itu mahal, kita diberi. Selamat itu, hari ini kita punya istri, mungkin keluar juga dari rumah, pulang selamat. Kita juga mungkin hari ini ada kegiatan keluar rumah, bekerja dan sebagainya, pulang juga selamat gitu. Anak-anak kita yang beraktivitas, yang kerja, yang sekolah, hari ini keluar, kembali ke rumah juga selamat. Nikmat-nikmat besar ini kadang-kadang mudah juga kita lupakan. Gitu ya. Mudah juga kita lupakan, padahal apa aja bisa terjadi sepanjang hari ini. Jadi ketika kita sehat, ketika kita selamat, syukuri. Barang siapa yang bersyukur, nanti nikmatnya ditambah. Kalau nggak bersyukur, nanti dikurangi, gitu ya. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya ditambah. Barang siapa yang tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Nah, azab Allah itu bentuknya bisa banyak hal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah curah pada keluarganya, sahabat dan para tabiin. Jamaah, sebelum saya bicara tentang dunia pernikahan, ya karena ini akadnya besok, Bang. Akadnya besok jam 7 ya. Saya besok kantor, tapi saya sudah telepon kantor, saya mungkin berangkat agak siang. Tetap saya berusaha hadir nanti. Saya udah konfirmasi ke kakak saya juga, Bang Wan juga besok izin dari kantor mungkin. Soalnya dengan Bang Remon ini nggak ada hubungan apa-apa ya, hubungan keluarga juga tidak. Saya juga nggak tahu emaknya orang mana, babanya almarhum orang mana, tapi karena hubungan baik itu bisa terbina melebihi saudara, gitu ya. Dan alhamdulillah saya tadi nyampaikan juga izin dapat. Padahal saya punya empok Rodia, anaknya nikah, anaknya berarti ponakan saya. Itu saya tidak bisa. Anak kantor yang melarang, ada kegiatan, gitu ya. Jadi baik-baiklah menjalin hubungan komunikasi dengan guru supaya kalau ada perlu komunikasinya itu jalur-jalur ilahi, jalurnya jalur langit ya. Jamaah sekalian, Bang Remon bersama istri akan jadi penembus kedua setelah Matuni mengunjungi Baitullah. Tidak mudah. Di antara kita banyak yang sudah punya rumah lebih dari satu, tapi tidak berangkat ke tanah suci. Ada juga yang sudah ada rumahnya, ada juga yang sudah ada mobilnya, ada yang juga tabungan di atas 50, juga tidak ke tanah suci. Karena itu persoalan planning hidup dan persoalan gerak hati, gitu ya. Bang Remon dengan segala kesyukuran kepada nikmat Allah, insya Allah akan menunaikan ibadah umroh pada tanggal 21. Tadi saya ketemu dengan Pak Arus Nadi, kayaknya bareng dengan Pak Arus ya. Jadi
bersyukurlah bisa mengunjungi Baitullah. Bersyukurlah bisa mengunjungi Baitullah karena itu bumi para nabi, bumi para utusan. Ya, jangan dilupakan keluarga. Ya, doakan keluarga dulu, baru yang lain nanti di sana. Buat emak, buat abang, buat empo, buat adik, buat ponakan, semua di sana itu. Jadi la tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Jangan maksa kalau mau kemana-mana itu. Kalau kita mau pergi kemana-mana jangan maksa. Mau tur nggak punya duit jangan maksa. Udah biar yang lain tur, kita di rumah. Mau pergi kemana, mau ke pemijahan, ya kan? Duitnya kagak ada, ya udah nggak usah maksain, di rumah aja. Kalau mau kemana-mana jangan maksain. Akhir tahun kalau bisa kita ke puncak, udah kagak ada utang pinjam segala macem, nggak usah. Ada uangnya silakan jalan, tidak ada uangnya di rumah sama keluarga. Kalau kita mengadakan perjalanan jangan maksain. Illa salah satu masajid kata Rasulullah. Kecuali ketika tempat harus dipaksa. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haza, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga itu Masjidil Aqsa kata Rasulullah. Kalau untuk ke sana paksakan diri Anda, nabung, niat, doa, gitu ya. Nah ini yang maksain nggak maksain. Pertama takdir ya, jadi akan jadi penembus kedua nih, nanti doakan di sana buat supaya keluarga yang lain bisa nyusul. Syukur-syukur bisa haji sebagai sebuah kewajiban ya, setidaknya umroh sebagai sebuah kesunahan. Nanti kalau sudah mau berangkat baru ke rumah saya ya sama istri, karena hal-hal pokok yang saya mesti beritahu. Kalau perginya suami istri itu saya beritahu nanti. Jadi saya buka satu saja sebelum saya bahas soal pernikahan. Haji dan umroh itu kita kagak doa juga sah. Karena dia ibadah fisik. Makanya dia doanya banyak macamnya itu. Doa ini boleh, saya nggak hafal, baca ini boleh. Saya nggak hafal, baca ini boleh. Ya. Salat itu yang wajib Fatihahnya. Di luar Al-Fatihah itu sunnah. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi kalau haji umroh itu ibadah fisik murni, kita kagak ngapa-ngapain, mulut kita mingkem aja, yang penting ngikutin gerakan sah. Maka biasanya saya beritahu kalau mau ke sana suami istri, maka tawaf itu kan ya ada doanya, Allahumma inna hadza baitikal muharram. Ya Allah, ini adalah rumahmu yang kau pelihara dan kau sucikan. Panjang sekali, kalau kita nedeng itu bisa nabrak orang. Makanya biasanya kalau haji maupun umroh itu saat tawaf, ini tawaf pertama itu baca Fatihah buat suami. Istri baca Fatihah buat suaminya. Ya Pak RW baca Fatihah, Bu RW baca Fatihah. Buat siapa? Buat Pak RW dulu. Yang baik-baik, sehat, panjang umur, berkah. Jangan minta yang bisa dibeli pakai duit. Rumah, mobil, itu bisa dibeli pakai duit. Mintalah yang kagak bisa dibeli pakai duit. Minta sehat, minta berkah, minta anak-anak masa depannya bagus. Ayo. Nanti putaran kedua niatnya buat Bu RW, semoga bisa sehat, panjang umur, bisa mendampingi Bapak dalam pengabdian. Putaran ketiga nanti buat Rio, putaran keempat nanti buat Neng Saskia, putaran kelima buat mereka berempat, putaran berikutnya nanti udah sholat, nanti kapan-kapan balik lagi ke situ, mungkin mau sholat maghrib, nanti tawaf lagi, karena tawaf sunnah itu berkali-kali, setiap mau sholat kita tawaf. Mungkin buat emak, ini kita tawaf buat emak, buat bapak, buat adik, abang. Tahu pertama Fatihah, jangan berhenti itu, jangan berhenti, udah satu putaran berhenti. Putaran berikutnya itu Fatihah kan jauh juga lintasnya Dios ya, sangat nih. Gitu jamaah. Jadi nanti kalau sudah mendekati baru saya beritahu yang begitu-begitu itu apa yang dilakukan di sana. Karena asumsinya kita nggak balik lagi kan, asumsinya kalau ada takdir balik lagi ke sana ya alhamdulillah. Itu jamaah sekalian ya. Kenapa harus dipaksa? Karena Rasulullah sendiri yang pesan, la tusaddur rihal illa salasati masajid. Kecuali ke illa yang pertama atas istisna, illa yang kedua huruf jar. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu harus dipaksa. Nabung segala macam gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok akan berlangsung sebuah prosesi yang mau tidak mau Bang Raymond harus lewati sama istrinya. Dia suka kagak suka, dia sayang sama anaknya. Tapi besok
harus dia lepas itu amanah. Bengek babanya nyari duit buat anaknya sekolah, capek sakit babanya nyari duit, emaknya sungsang sumbel sampai bisa punya rumah, sampai bisa punya ini itu. Buat siapa? Buat anak. Tapi anak yang disayang-sayang besok pagi jam 7 diserahkan kepada orang yang tidak sedarah. Tidak ada pertalian darah, tidak ada pertalian keluarga, orang asing yang hadir yang kita nggak pernah tahu seluk-beluknya secara dalam. Kita serahkan anak perempuan kita, jantung kita ada di situ, sebagian nafas kita ada di situ. Maka suami yang baik, kalau kita mau menyakiti istri kita, ingat bapaknya. Karena seorang ayah sangat amat rela masuk penjara jika ada yang melukai anak gadisnya. Gak main-main jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati di dunia itu hanya 3. Cinta Allah kepada hambanya, cinta Rasulullah kepada umatnya, dan cinta seorang ayah kepada anak perempuannya. Jadi kalau kita menyakiti istri, satu keluarganya semua kita sakiti. Maka jamaah sekalian, ada kebiasaan itu kalau orang mau akad nikah itu, calon pengantin perempuannya disuruh pamit sama bapaknya. Pengantin laki nggak disuruh pamit itu. Pak, maafin saya besok, nggak ada itu. Tapi suruh pamit dia sama bapaknya. Ya kadang emaknya ada di situ mendampingi. Antara hidup dan mati, antara sehat dan sakit, antara ajal dan selamat. Dia cari itu nafkah supaya anaknya bisa minum susu, anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa pakai baju. Tahu-tahu begitu sering cakepnya diambil. Lah kita anak kita titip sama abang kita juga belum tentu percaya amat kita. Anak kita titip nih sama adik kita, sama empok kita. Lah dia juga ada anaknya. Jamaah sekalian, kita hidup sama bini kita nih. Siapa yang rumah tangganya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Siapa? Yang sudah 40 tahun. Terasa bagaimana kita berumah tangga sama bini kan? Kadang kita sama bini kita kagak tega. Kita omelin mulu, lu jangan masak mulu apa? Sono main ngobrol sama orang-orang. Ada perasaan kasihan. Kadang kita juga jengkel. Udah tau kagak punya duit, kalung mulu diminta kalung. Minta kalung, minta baju. Hidup rumah tangga itu begitu. Kita aja sama bini kita. Makanya banyak orang yang kelepasan ngomong. Banyak orang kelepasan tangan sama istrinya. Wa wajadu ma'amilu hadiran. Apa yang kau perbuat sama istrimu terjadi nanti sama anak perempuan. Gampar itu. Kita punya istri, bentak dia. Kita punya istri, gampar dia itu. Siapa jamaah punya istri, pukul itu dia. Permalukan dia di depan orang. Maka petaka itu akan ditemukan sama anak perempuanmu nanti dalam hidupnya. Laisal karimu illa man karimal mar'ah, wa laisal muhinu illa man ahanal mar'ah. Setia kamu sama istrimu, itu yang didapatkan anak perempuanmu. Macam-macam kamu dengan istrimu, itu juga derita panjang yang akan dialami oleh anak perempuan. Istighfar, bertaubat, memperbaiki diri. Nggak ada cara lain. Siapa dalam hidup orang yang kagak hilaf? Orang pintar ngaji aja bisa hilaf kok. Gitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nikahu huwa adomu. Semua fikih itu sama. Nikah itu adalah adomu. Adomu huwa al-jam'u. Nikah itu adalah sebuah perpaduan. 2 orang. Latar belakangnya beda. Boleh jadi bahasanya beda. Adat istiadatnya beda. Disuruh hidup serumah. Emang bisa? Sakofahnya beda, budayanya itu beda Pak. Hadorohnya beda, peradabannya beda Pak. Sama dunianya beda Pak. Kemajuannya orang itu beda itu. Coba kita bayangkan itu. Orang oke lah jenis kelamin beda. Boleh jadi antara orang Betawi sama orang Sunda itu udah beda. Antara orang Betawi dengan orang Jawa
Saudara kita dari Jawa dengan Padang, Padang dengan Batak, itu punya bahasa beda, budaya bahasa beda semua. Tahu-tahu dicampurkan dalam satu atap, bahkan satu tempat tidur. Kalau bukan komitmen agama, susah Pak. Susah. Maka agama yang mempersatukan. Suami melakukan kewajiban, istri melakukan kewajiban. Ya, itu sebabnya kenapa seorang anak perempuan, ini kok ada 2 ceramah ya? Gitu ya jamaah sekalian. Jadi kenapa anak perempuan itu diminta izin ke bapaknya? Karena boleh jadi ada orang yang belum pernah nangis ke bapak emaknya. Ya lebaran bukan berarti nggak minta maaf. Minta maaf itu sama orang tuanya. Bukan berarti dia nggak pernah sungkem. Tapi itu titik terputusnya sebuah tanggung jawab. Malam hari ini Bang Raymond masih ditanya, itu masih dicatat bagaimana dia ngurusin anaknya. Sampai besok itu jam 6:59 masih dicatat Bang Raymond. Tanggung jawab nggak dia sama anak perempuannya. Tapi begitu akad dikatakan oleh penghulu sah, detik itu juga terputus sudah tanggung jawabnya, beralih. Semoga malam hari ini bisa ke rumah ya. Belum bisa ya. Saya pasti tutup berdua. Tutup aja berdua. Nanti diwaktukan. Belum kelihatan. Nanti kita. Baik. Itu sebabnya, oleh karena memang sebuah, kan begini jamaah sekalian, kita punya teman SD, akrab sama teman SD, tahu kita SMP, itu teman SD kita udah hilang tuh. Kita punya teman akrab di SMP, nanti dari SMP kita masuk sekolah SMA, ada teman di SMA akrab banget itu. Nanti begitu kita masuk dunia kuliah, beda lagi teman kita itu. Tahu-tahu kita kerja dioper ke Semarang, di Semarang kita punya teman baru, punya soulmate baru, kita akrab sama ibu kosnya yang ada di situ, kelar. Begitu dari Semarang kita selesai kerja, dioper lagi ke Jakarta, kita nikah, kita ketemu tuh mertua, ipar, ponaan baru dari pihak istri, kenal lagi dengan orang baru. Kalau teman bisa ditukar Pak, istri itu tidak bisa ditukar. Dari awal kita akad, ya sudah tuh sampai ajal memisah. Teorinya kan begitu. Maka kalau ada pengantin baru datang ke rumah itu mau nikah, saya tanya, Neng, lu kalau makan nasi launya apa yang paling enak? Banyak Pak Ustadz. Enggak, satu aja. Saya pakai ayam goreng Pak Ustadz. Oh gitu. Lu tahu kalau makan nasi lauk favoritnya apa? Saya goreng tahu sama goreng tempe Pak Ustadz. Oke. Tapi yang lain juga doyan ya, doyan Pak Ustadz, tapi itu paling suka. Sekarang Pak Ustadz tanya, kamu akad besok? Iya, jam 10 umpamanya gitu. Besok, mulai besok jam 10 sampai kamu tua, kamu makan nggak boleh ganti. Setiap hari kamu makan nasi sama ayam goreng. Kamu makan nasi sama tahu tempe, nggak boleh ada lauk lain. Itu aja makan sehari 3 kali selama puluhan tahun. Muntah Pak Ustadz. Itu maksud Pak Ustadz. Kuat? Enggak. Pasti muntah Ustadz, pasti bosan. Kalau menu makanan, menu lauk makan itu bisa diganti. Hari ini sayur asam, besok sayur lodeh. Besok kita tumis kangkung, besok ini itu bisa diganti. Masalahnya kalau istri sama suami tidak bisa diganti. Bosan, pengen muntah, ya telan aja. Maka rawatlah itu. Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 21 itu. Pesan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, silakan. Yang pertama, pernikahan itu tanda kebesaran Allah, Pak. Kita nih, Pak, sama beda muhrim, kita pegang tangannya juga kagak boleh. Kalau bukan bini kita peluk kagak boleh, Pak. Kita cium kagak boleh kalau bukan bini kita. Tahu-tahu kita tidur nyampur. Maka an-nikahu huwa jisrun. Nikah itu jembatan bainal haram ilal halal.
bainal maksiyah ilal ibadah. Jadi nikah itu jembatan dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Bahkan dianjurkan suatu yang maksiat menjadi ibadat. Jembatannya itu nikah. Maka pernikahan itu tanda kebesaran Allah itu. Kemahabesaran Allah adanya pernikahan itu. Nanti ada keturunan, jelas dia anak siapa. Nanti ada akte kelahiran, jelas dia buat siapa. Yang kedua, min angpusikum. Ada konsep di fikih itu kalau nikah sekufu. Ada pemahaman yang sama sekufu itu. Apa itu sekufu? Ya adatnya boleh beda, bahasanya boleh beda, latar belakang apa-apa boleh beda, tapi sepemahaman. Makanya jamaah, kalau cara orang mendidik anak dan istrinya beda dengan cara kita didik anak dan istri. Iya kan? Ada orang ngasih uang belanja ke bininya tiap hari, harian. Nih lu gua kasih 150.000. Nih lu gua kasih 80.000. Cukup enggak ya segini duitnya udah. Ada orang ngasih bininya duit itu mingguan, per minggu. Urusan dapur semuanya. Ada orang bulanan. Nih gua kasih semua ada di situ. Makan, listrik, pengemis, kondangan, bengek, sakit, obat di situ semua. Maka jangan makan sakit. Ada suami yang ngasih, nih Neng, gua kasih bulanan buat dapur. Nanti kalau listrik mau bocah sekolah urusan gua. Pak Ustadz, yang paling bagus yang mana? Semua bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka kalau sudah bicara tentang ranah rumah tangga, kita jangan nyampur, Pak. Biarkan orang mengurus rumah tangganya dengan cara dia, kita mungkin punya versi sendiri. Nah ini kan Pak RW sama Pak RT yang paling puyeng kalau warga berantem. Nah lo, Pak RW ada orang berantem, nah, bagaimana coba? Saya kalau tangga saya berantem, waktu, saya longok, masih pakai mulut, saya gak ikut campur Pak. Tapi kalau udah helm nih, banting sebelah 8, baru saya turun. Siapa yang saya turun? Anaknya saya ambil. Anaknya nak jejeritan, saya gendong, saya bawa ke rumah. Paling saya bilang, ya saya agak tegur. Jangan lagu-lagu. Udah ada anak kecil. Anaknya saya bawa, mereka berantem saya nggak ikut campur. Ayo biasanya saya suruh lerai aja. Karena kita nggak tahu itu dia berantem laki bini. Kita juga besok lusa berantem juga sama bini kita. Itu rumah tangga. Maka carilah yang sekufu, pemahamannya sama. Penggunaan uangnya sama, pendidikan. Yang ketiga, tujuan membentuknya itu sakinah. Suami berusaha membentuk sakinah, istri berusaha membentuk sakinah. Harus dua-duanya. Dua-duanya punya komitmen yang sama menciptakan rumah tangga yang bagus, ideal. Nanti kalau anak kita nikah, dia nggak perlu cari contoh jauh. Dia akan contoh bagaimana bapaknya membangun rumah tangga. Saya ulangi kalimatnya. Tadi malam ada jamaah ngaji di rumah. Saya tanya, kamu kerja apa? Saya kerja ini Pak Ustadz. Capek. Waduh capek banget. Mau nggak anak ente kerja begitu? Jangan Pak Ustadz. Ente udah siapin anak ente supaya jangan kerja begitu. Bingung dia. Ente ngapain? Ya ngojek Ustadz. Gimana? Aduh lagi payah Ustadz ngojek sekarang. Besok anak ente yang laki boleh ngojek juga. Waduh jangan Ustadz. Capek. Tapi udah disiapin belum supaya itu bocah udah gedenya nggak ngojek juga? Nah kebingungan dia nyautnya gitu. Karena kita sudah merasa sudah memberikan pendidikan, sudah kelar. Litas kuno. Satu buah komunitas bernama keluarga harus punya niat yang sama. Suami, istri, dan anak. Bentuklah rumah tangga yang sakinah. Gimana caranya? Banyak. Bisa komunikasi yang terbuka, bisa saling menghargai pendapat. Tapi semua itu bisa terbentuk. Sakinahnya rumah tangga itu bisa kalau ada mawadah, ada warahmah. Ada cinta, ada sayang. Ya cinta itu berbentuk fisik. Ya, mungkin kasih uang belanja lebihin sedikit. Mungkin kalau dia mau beli baju jangan kasih pakai uangnya. Udah, itu jangan pakai itu, Neng. Itu buat belanja nih, pakai ini aja nih. Bang, besok mau Bang Raymond kan hajatan, Bang. Saya mau kondangan, terus nggak punya baju. Ya udah, berapa sih baju? Paling 150 dan ini 200. Sekali-sekali begitu, Pak. Sekali-sekali. Karena kalau sering saya yakin juga nggak mau jemaah ya. Sekali-kali perlu begitu. Ada namanya
apa sih namanya itu? Ada namanya bahasa cinta itu ada 5 itu. Ada word affirmation segala macam. Ada orang perlu ngomong, ada yang enggak. Tapi cinta kasih sayang itu harus ada dalam rumah tangga. Istri kudu ngebaca lakinya perhatian itu. Neng, udah jangan masak mulu. Ini udah belanja bang, udah itu buat malam. Senang pakai baju, kita makan di luar aja. Bilang bocah makan di luar aja. Sekali-kali seumur hidup boleh pak makan di luar. Seumur hidup sekali-kali, bohong hidup sekali-kali. Jangan disuruh masak mulu, masak di luar itu. Ya. Warahmah itu punya peduli. Kalau dia lagi sakit, kalau keluarganya lagi pinjam duit, ngapain baba lu main? Itu bang tadi baba main, mau ngapain baba lu? Bau jeruk, iya datang bau jeruk pulang pinjam duit, pokoknya gitu ya. Jangan sakiti keluarganya ya. Dulu kenapa dinikahi? Ya. Terakhir, rumah tangga baik bisa terbentuk, cinta kasih sayang bisa ada, liman yatafakarun, liman yatahawalu bil fikri, siapa orang mau memperjuangkan itu. Terakhir ya sebelum saya tutup ya jamaah sekalian, beberapa hari yang lalu saya ada tamu malam gitu. Jadi ceritanya ini anak usianya sudah lewat ya, perempuan lah, anak gadis. Datanglah dia gini-gini dari pegawai kasir gitu ngitung duit sampai kemudian diturunin jadi jaga toko gitu. Kenapa? Karena blank. Kalau ngitung duit sering salah, perusahaan sering rugi gitu. Wah, jadi minta bawa air lah gitu, Pak Yai tolong ini dijampe mungkin ada jin segala macam. Saya bilang, Bu, anak gadisnya saya bawa ke dalam aja ke rumah saya. Sudah masuk yang duduk, buka aja pintunya itu. Dibuka pintunya saya ngobrol berdua. Tahu persoalannya apa? Itu bukan persoalan jin. Persoalannya anak itu dituntut setiap hari sama bapak ibunya cari duit, bayar kontrakan buat makan, tapi orang tuanya nggak mikirin tuh jodoh dia itu. Jadi nggak semua segala sesuatu orang leng-leng, orang salah begitu karena jin, tapi karena faktor psikologis. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini ngomong pernikahan ya fasih tidak fasih. Fasih karena ada ayatnya, fasih karena saya sudah menikah, tapi kurang fasih karena saya belum mempunyai menantu. Saya belum menikahkan gitu. Mungkin jamaah yang sudah menikahkan putra-putrinya bisa tahu betul bagaimana perasaan kita sebagai seorang ayah ketika anak kita yang sudah menikah bahagia, ketika anak kita yang sudah menikah dalam ujian. Mungkin bapak-bapak yang sudah punya menantu itu yang paham. Tapi kalau saya boleh memberikan tips dari agama, kalau sudah masuk wilayah orang, tutup. Dulu zamannya Gus Dur itu, Kiai Haji Abu Hanifah pernah bilang, kalau ada konflik di Indonesia, tutup pagar itu, tetangga nggak boleh dengar itu. Itu. Kenapa Aceh itu, dom itu berlarut itu? Karena pihak luar main itu, ada pasok senjata segala macam. Zaman Gus jadi presiden itu kan. Kalau ada konflik rumah tangga, tutup itu pagarnya, tangga nggak boleh dengar itu. Saya kemarin terakhir nih, saya sampaikan, saya kalau berantem sama istri, syaratnya jangan nangis, pasti selesai, cepet. Dia salah paham soal apa, asal jangan nangis. Saya paling benci lihat perempuan nangis. Nangis teriak-teriak, kalau dia nangis karena mungkin dia nggak suka dengan omongan saya yang kasar, ya nggak apa-apa, silahkan nangis. Tapi kalau nangis teriak-teriak, orang sampai disuruh pada nengok, itu bisa terjadi. Berbahaya kalau saya bilang itu. Kamu boleh marah, kamu boleh ngambek, kamu boleh protes. Satu, jangan suka nangis keras-keras. Hidup saya di masa kecil udah susah dan miskin. Saya nggak mau terulang hidup susah itu. Jadi kalau kita punya duit, nikmati. Nggak punya duit, kita cari. Ada lebih, kita simpan. Sudah, hidup begitu aja. Saya sudah terlalu banyak nangis ketika saya kecil. Keluarga itu 12 orang, makan susah. Saya nggak mau terulang itu. Udah jalani rumah tangga padanya. Nggak punya duit, cari, pinjam, kerja. Ada duit, pakai. Ada sisa, kita tabung. Nggak ada, nyari lagi. Sesimpel itu. Jadi rumah tangga jangan goyang, rumah tangga jangan teruji cuma gara-gara duit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tidak ada yang ideal dalam membangun rumah tangga, karena pada dasarnya rumah tangga itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah habisnya sampai kita tutup mata. Kemarin saya takziah ke rumah Ustadz Hamzair, istrinya baru saja wafat. Saya tanya berapa lama rumah tangga? Ya 20-30 tahun. Saya bilang sekarang masih bisa nahan nih sedihnya. Empok masih pada main, ponakan masih pada nginep gitu.
besok udah 40 hari. Kopi yang Anda bikin itu akan nggak enak. Kopi yang dibikinin sama empok kita yang kita tinggal di rumahnya atau adik kita itu nggak enak. Kita punya anak gadis 2, 3, 1, punya anak laki, bikinin kopi, neng, bikinin. Itu akan nggak enak. Saat itu kopi yang dirindukan adalah kopi buatan istri. Yang sekarang biasa-biasa aja. Itu baru satu titik, Pak. Belum titik yang lain. Maka beberapa hari yang lalu saya tulis di grup keluarga saya, buat mama, berjuang kalian untuk sehat. Berjuang kalian untuk panjang umur. Bukan untuk diri kamu, tapi untuk suami dan anak. Nah, bapak-bapak yang hadir di majelis ini, berusahalah untuk sehat, Pak. Berusahalah panjang umur. Karena kalau bapak meninggal dunia, orang itu sedihnya sebentaran. Tapi yang menderita kepanjangan itu adalah istri dan anak kita. Semoga jamaah semua yang hadir selalu dalam sehat, selalu dalam panjang umur, selalu dalam keberkahan dan kemuliaan. Dan insya Allah besok akan berlangsung prosesi akad nikah jam 7 pagi. Yang ada waktu silakan bisa hadir di sini. Saya insya Allah bersama Bu Haji akan hadir sebelum jam 7. Jamaah sekalian, kita doakan semoga proses akad nikah berjalan dengan lancar dan rumah tangga Puput bersama suaminya kelak dianugerahi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, panjang jodohnya, gampang rezekinya, dianugerahi keturunan yang solih dan solihah. Buat Bang Remon sama istri yang mau umroh, semoga perjalanan umrohnya selamat dari berangkat sampai pulang, sehat tidak kurang serta apapun, dan pulang menyandang predikat umroh yang makbulah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala sairi almarhumin wal marhumat min ahli sabil bait waj'alhum ya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma iftah li sahibil bait, Allahumma iftah li sahibil hajat, Allahumma iftah lil hadirin jami'an minal jamaah faj'alhum ya Allah min ahlil khair. Allahumma iftah lahum abwabal khair, berkah wa nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa bisihhati wa salamati wal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma ij'al umratahum umratan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil katsirin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil karim. Ya wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Demikian jemaah majelis kita malam hari ini, dari saya kurang lebih mohon maaf. Nanti pertemuan berikutnya akan diumumkan oleh pembawa acara. Hadana wa kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.